Dan ini hasilnya ya guys, tetap hijau, cantik, dan rasanya itu juga renyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mariel Content guys. Oh ya guys, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik aja guys. Di kesempatan hari ini guys, tadi itu aku mengambil brokoli atau huayetcha ya kalau di Taiwan itu. Nah, aku akan membagi tips gimana sih cara mencuci yang benar dan cara pengawetannya supaya tetap hijau dan renyah. Nah, biasanya kalau kita masak itu kan kita rebus itu kadang kita bisa layu. Nah, kalau ini tuh enggak guys. Ini tuh tetap hijau ya. Terus kriuk-kriuk masih fresh ya. Nah, hari ini tuh aku akan membagi tipsnya kayak apa dan cara mencuciannya gimana. Karena biasanya kalau brokoli itu, kalau menanam sayurnya itu harus dikasih obat banyak. Nah, untuk itu aku akan menunjukkan ke kalian semua cara penyucian yang benar biar nggak ada obat. Untuk itu sekian terus ya guys, cara penyucian dan cara penyajian atau cara biar tetap hijau dan renyah. Untuk itu sekian terus. Guys, sebelum aku menuju ke tutorialnya, aku ucapkan terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menyupport video aku. Buat yang belum, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe, like, komen di bawah untuk menyupport video saya guys. Aku tunggu saran kritik Anda tentang video ini. Dan jika ini video bermanfaat, bantu share juga ke semua media sosial yang Anda punya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa satu hal, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaruku guys. Untuk itu, sekian terus dan dukung terus channel aku ya guys. Oke guys. Dan di sini tuh aku udah menyiapkan air bersih ya guys. Dan setelah itu brokolinya itu jangan dikupas, biarkan kayak gini. Karena apa? Karena kalau kita kupas itu obatnya bisa masuk ke dalam. Dan untuk itu kita rendam sekitar 15 menit ya guys. Nah, setelah itu kita kasih garam secukupnya. Aku kasih garam 1 sendok ya guys. Tujuannya apa? Kalau dikasih garam itu menetralkan ya, jadi racunnya atau obatnya itu bisa keluar dari brokoli. Untuk itu kita rendam selama 15 menit ya guys. Biarkan dia diam dulu tanpa dikupas. A few moments later. Nah, ini kita udah rendam selama 15 menit ya guys ya. Nih lihat nih. Hasilnya itu airnya itu kayak ada kotor-kotorannya gimana gitu ya. Makanya dari itu sebelum kita mencuci brokoli atau memasak brokoli itu diusahakan harus direndam pakai garam. Kalau tidak itu kita memakai air cucian beras itu juga bisa itu guys. Nah, setelah ini aku mau mencuci kembali ya guys brokolinya biar tambah bersih. Untuk itu lihat terus cara selanjutnya untuk membersihkannya. Nah, setelah itu kita ganti airnya ya guys. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya tuh udah bersih. Nah, setelah itu kita bisa buka bunganya. Biasanya kalau keras itu ya guys, kalau keras itu itunya bisa diambil ya. Nah, itu biar hasilnya itu nggak terlalu keras. Nah, hasilnya seperti ini ya guys, yang sudah dikupas nih, udah bersih. Setelah ini nanti tinggal cuci lagi dan tinggal perebusan ya guys.
Ini kulit tadi ya guys, itu harus dipisahkan karena ini tuh keras ya guys. Kalau dimasak itu keras nanti kalau digigit, makanya harus dipisahkan ya guys. Dan ini aku udah siapkan air bersih lagi, dan ini dicuci yang ketiga kalinya. Dan di sini aku udah menyiapkan air yang mendidih. Setelah itu aku kasih garam. Nggak usah dikasih minyak, nggak apa-apa ya guys, cukup dikasih garam. Dan setelah itu brokolinya aku masukkan untuk proses perebusan. Kita tunggu sampai 5 menit. A few moments later. Dan sambil menunggu airnya mendidih sama brokolinya itu cepet lunak. Dan ini aku udah menyiapkan air ya guys. Dan ini aku kasih es batu. Kenapa kok dikasih es batu? Tujuannya apa guys? Itu supaya tetap renyah dan tetap hijau, warnanya itu nggak pudar guys. Inilah tips yang aku gunakan supaya brokoli itu tetap hijau dan cantik dan enak waktu dimasak, itu tetap renyah. Dan yang satu lagi itu udah nggak ada ulatnya dan obat di dalamnya itu udah nggak ada ya guys. Itu 98% obatnya itu udah hilang. Brokolinya udah matang ya guys, setengah matang aja. Kita matikan apinya dan kita ambil. Langkah selanjutnya itu kita taruh brokolinya ke dalam es batu tadi ya guys ya. Biarkan dia dingin di dalam es batu. Tujuannya apa? Supaya dia itu renyah dan tetap hijau, warnanya itu nggak pudar biarpun beberapa hari ya guys. Kalian bisa mencoba tips yang ini, benar-benar tokcer dan manjur. Ini benar-benar yang aku pakai setiap saat aku memasak brokoli yang warnanya itu tetap hijau dan rasanya itu tetap renyah dan enak. Dan ini hasilnya ya guys, setelah kita rendam itu sampai es batunya nih kelihatan cantik ya. Hasilnya itu kelihatan hijau cantik. Biasanya kalau kita masak cuma direbus saja itu kadang bisa warnanya setelah beberapa hari itu bisa pindah warna ya, berubah warna. Kalau tapi ini enggak guys, ini tetap hijau dan tetap renyah. Nah sekarang aku mau meniriskannya ya guys. Warnanya tetap hijau dan cantik, rasanya itu juga renyah. Dan ini hasilnya ya guys, brokoli yang sudah aku masak tadi, warnanya itu tetap hijau dan cantik dan rasanya itu tetap renyah ya guys. Dan buat kalian semua, jika mau menyimpan ini ke dalam freezer itu buat beberapa bulan itu tetap bisa dan warnanya itu tidak berubah, tetap cantik. Nah buat kalian semua, tips yang cocok buat ibu-ibu atau emak-emak yang mau menyimpan dan mau memasak penyimpanan agak lama di dalam kulkas dan bisa tahan lama ini. Ini tips yang terbaru dan rasanya itu tetap renyah, enak pokoknya. Nah, sekarang aku mau mencoba. Rasanya sekarang kayak gini itu bisa langsung dimakan ya guys, tanpa dimasak sayur karena ini sebenarnya udah matang, setengah matang. Dan ini bisa juga dimakan dengan salad atau dresses, itu juga enak. Nah sekarang aku mau mencobanya. Rasanya itu manis guys, bener-bener manis. Rasanya enak banget, manis. Ini aja biasanya aku makan dengan salad dresses itu udah mantep, dah enak, nggak perlu untuk dimasak. Nah buat kalian semua bisa mencoba dengan tips
yang cara pemasakannya mudah ini, yang enak, renyah, dan bisa tahan lama. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua dan selamat mencoba. Oke, cukup sekian dulu ya guys videoku hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, komen di bawah untuk menyupport video saya guys. Aku tunggu saran kritik Anda tentang video ini. Dan jika ini tips bermanfaat, bantu share juga ke semua media sosial yang Anda punya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa satu hal, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaruku guys. Untuk itu, section terus dan dukung terus channel aku. Oke guys, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.